Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Digital Marketing. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi atau sedikit pengetahuan tentang bagaimana caranya memilih nama domain untuk sebuah website. Kadang kita bingung mau memberikan nama apa. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan ketika mau membuat nama domain itu setidaknya saya coba rangkum ada 3 bagian untuk mempertimbangkan sebuah nama domain. Seperti nama domain dengan menggunakan kata kunci. Misalnya, ini biasanya yang biasa digunakan oleh website yang memberikan jasa atau yang produknya itu spesifik yang secara persaingannya tidak terlalu tinggi atau menengah ke bawah. Jadi mereka menggunakan nama domain dengan menggunakan kata kunci. Dan biasanya nama domainnya itu agak panjang karena menggunakan kata kunci. Seperti jasa.wcjakarta.com. Biasanya dia spesifik website ini tentang jasa.wc atau jasa apa saja yang sifatnya produk-produknya itu spesifik dan lebih ke arah yang tidak umum, produknya itu tidak pasaran. Jadi mereka biasanya menarget dengan kata kunci. Ada juga yang menggunakan nama brand atau nama brand produk atau nama perusahaannya. Misalnya seperti Tokopedia, Gramedia, Indofood, itu mereka menggunakan nama brand perusahaan. Tokopedia padahal itu jualannya kan bermacam-macam produk dari mulai elektronik, pakaian, sepatu, dan produk olahraga segala macam. Tapi karena dia punya brand Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu sudah dikenal, jadi mereka lebih mudah mengingatnya dengan bukan nama produknya atau bukan nama jasanya, tetapi nama brandnya seperti mereka akan mengetik Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau Lazada, dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan nama pribadi atau tempat atau kota. Misalnya seperti ini biasanya untuk blogger, biasanya atau politisi. Biasanya menggunakan nama pribadinya untuk mempublikasikan. Kalau blogger biasanya dia mempublikasikan hobinya atau keahliannya atau pengetahuannya tentang suatu bidang, dia dokumentasikan, dia sebarkan ilmunya dalam bentuk blog dalam sebuah website. Dia biasanya menggunakan nama pribadinya untuk menaikkan personal branding dari nama orang tersebut. Ada juga yang menggunakan nama kota atau tempat. Biasanya ini seperti media-media lokal, seperti nanti kita coba contohkan buat teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman sudah mengerti bahwa untuk memilih nama domain itu ada 3 pertimbangan. Ada yang menggunakan kata kunci, ada yang menggunakan nama brand atau sebuah produk, ada juga yang menggunakan nama pribadi atau nama tempat atau kota, maaf. Itu setidaknya 3 rangkumannya seperti itu yang kami ketahui. Ada juga mungkin yang menggunakan pertimbangan nama lain, tapi setidaknya teman-teman punya gambaran 3 ini. Jadi teman-teman nanti bisa dibandingkan mana yang lebih cepat dari segi persaingannya, harus di-riset dulu. Kalau persaingannya rendah bisa menggunakan kata kunci atau menggunakan nama brand atau menggunakan nama kota. Nanti bisa
dicek dulu nama produknya apa, sehingga nanti bisa diputuskan nama websitenya mau menggabungkan nama produk dan nama kota atau lebih spesifik ke kata kuncinya nanti bisa teman-teman pertimbangkan. Oke, teman-teman kita coba cek. Nah, di sini seperti ini jasa sedot WC Jakarta. Kita sobat search. Di sini ada yang iklan menggunakan jasa sedotwc.id. Ada juga sedotwcdki.com. Di sininya juga jasa sedotwcpajarkurnia.com. Dan kesininya ini semuanya tiga-tiganya pakai iklan. Ada juga yang ini dari Google My Business atau Google Businessku. Jadi teman-teman nanti kalau punya jasa atau apa, atau punya toko bisa didaftarkan ke Google My Business atau Google Businessku. Ini juga membantu di pencarian Google. Kesininya ada OLX, ada juga Tokopedia. Kesininya ada tempat wisata Bandung. Di sininya ada lagi sedotwcdki.id. Ada juga Jakarta Barat sedotwc.id. Ada liveval.co.id, ada sedotwc stripjakarta.id, ada sedotwc stripwc.co.id. Coba kita cek halaman 2-nya. Sini jejak piknik, ini sepertinya website traveler atau wisata. Nah, kesininya sudah ada lagi sedotwcjaksel lagi. Ini dari artikel rumah. Dari sini w99.co, sedotwc Jakarta Cepat, rumah, sedotwc Jakarta Selatan, solusi sedotwc.com. Nah, itulah jadi teman-teman ketika sebuah produk atau jasanya yang spesifik, dia pasti banyak menggunakan nama domainnya dengan kata pencariannya, dengan kata kunci pencarian. Karena orang ketika terpikirkan untuk sedot WC, pasti dia akan mengetik jasa sedot WC. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek, ini jasa sedot WC itu sepertinya kata kunci utamanya di sini. Nanti di sini ada beberapa banyak ini yang direferensikan dari Google. Ini berdasarkan pencarian yang orang ketikkan di Google. Ini bisa dipastikan nomor satunya itu orang Jakarta paling banyak, dan orang Bandung, orang Bekasi, Jakarta Selatan ini masih satu provinsi nih, Bogor terdekat, ada juga yang menggunakan istilah terdekat, Depok, Tasikmalaya terdekat dari lokasi saya. Ini sepertinya referensi dari Google berdasarkan lokasi kita mengakses internet. Nah, begitulah teman-teman. Nah, ada juga yang menggunakan brand seperti ini, Tokopedia. Nah, ketika brand-brand besar seperti Tokopedia, Gramedia, Indofood, nah ini yang menggunakan nama brand atau nama dari perusahaannya langsung. Ketika dia mengiklankan, pastikan namanya Tokopedia yang diiklankan, walaupun di sini isinya macam-macam, berbagai macam produk, tapi karena dia kuat mengiklankan, jadi orang tuh akan berpikir ketika butuh apa-apa, oh ya udah cari aja di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Shopee. Pasti mereka kalau yang tidak punya aplikasi akan ngetik ke sini. Nanti kita juga coba bahas kenapa si Tokopedia ini, Bukalapak, Shopee, Lazada segala macam tuh lebih sering muncul di pencarian Google. Nah, dan seperti ini Gramedia, ini kan tidak mungkin juga ada yang sama namanya. Ketika kita ngetik Gramedia, pasti dia akan jadi nomor satu gramedia.com. Di sini juga ada Google My Business-nya, ada Gramedia berbagai cabang seperti Cirebon dan di tempat-tempat lainnya. Nah, di sini semuanya Tokopedia dan di sini juga muncul Shopee. Sini Tokopedia padahal
kita nyarinya Gramedia, tapi ini lumayan kuat dari Gramedianya, domain authority-nya 48, jadi bisa mengimbangi dari Tokopedia. Ini karena Gramedianya ada tokonya di Tokopedia, jadi dia muncul. Gramedia Official Store. Toko Gramedia ada di Tokopedia. Dan ini juga ada di Shopee. Ini Instagramnya, ini Twitternya. Di Blibli juga ada, blibli.com, dan ini Wikipedia. Dan ini seperti ini Indofood. Ini karena nama perusahaannya langsung, jadi dia muncul langsung yang pertama. Dan di sini tidak ada marketplace seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, Blibli.com. Mungkin karena di sini yang diketik Indofood-nya. Tapi kalau kita ketik produknya, misalnya mie goreng. Hmm, Mie goreng. Indomie goreng. Misalnya Indomie goreng. Nah, ketika kita mengetik produknya yang muncul malah Tokopedia, bukan Indofood-nya. Karena ini Indofood itu perusahaannya dan ini produknya. Dan si produk ini sudah banyak yang menjual di Tokopedia. Kita coba lihat ini yang pertama muncul Tokopedia, kedua juga Tokopedia, kesininya Google My Business, sininya Shopee, sininya YouTube, di sini blibli.com, di sini Bukalapak, Brilliant Lazada. Jadi ketika mengetik nama produknya, persaingannya dia akan dengan marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli.com. Jadi ini seperti ini menggunakan kata kunci brand perusahaan. Ada juga yang menggunakan di sini menggunakan nama pribadi. Ini contohnya seperti ini, Iwan Banaran. Kalau kita cari Iwan Banaran, karena ini salah satu blogger yang terkenal di Indonesia, terutama blogger otomotif. Beliau ini blogger otomotif yang membahas otomotif seperti motor. Dia membrand sebuah websitenya dengan namanya sendiri. Jadi ketika orang ngetik, dia akan langsung mengetik nama Iwan Banarannya, bukan nama produknya atau bukan nama motornya, karena orang tuh akan mencari ulasannya dari sebuah produk. Dan di sini banyak mengulas tentang produk-produk otomotif. Nah, bagi teman-teman yang websitenya nanti berupa blog, blog pengetahuan atau blog keahlian atau blog hobi, bisa menggunakan nama sendiri. Itu membantu untuk menaikkan personal branding teman-teman. Dan ini websitenya didukung juga oleh YouTube-nya. Di sini ada YouTube-nya juga Iwan Banaran, Instagram-nya, Facebook-nya, Twitter-nya. Jadi semuanya pakai nama sendiri. Dari mulai website sampai sosial medianya. Dan ada juga yang menggunakan nama kota. Seperti ini. Ini kalau kita ngetik Jakarta, maka dia jadi nomor 1. Ini karena website pemerintah dan domainnya juga tinggi, jadi muncul nomor 1. Di sini ada Wikipedia. Dan di sini udah media-media berita. Ada juga berarti teman-teman yang menggunakan nama tempat atau nama kota. Bisa juga seperti ini, misalnya lowongan kerja Jakarta.
Nah, ini yang referensi dari Google nih yang muncul, dan di sini juga ada website-websitenya. Nah, ini karena kita mengetiknya lowongan kerja Jakarta, yang muncul juga yang pertama ini Jakarta Kerja. Ini ada Jobstreet, ada jobs.id, ada karir, ada Glints, ada locker.id. Ini locker lowongan kerja, locker Jakarta. Jadi itulah teman-teman, ada juga yang media seperti ini. Ini masih pakai nama kota, ini Cirebon. Ini seperti ini nih. Ini menggunakan penggabungan nama brand perusahaannya dengan nama kota. Jadi digabung. Radar itu brandnya, brand medianya, ini Cirebon, kotanya. Jadi seperti media lokal. Seperti Radar Cirebon. Radar Cirebon ini kalau kita ketik Radar Cirebon maka dia akan muncul di nomor 1. Instagramnya juga ada website-website pendukungnya juga. Ada juga seperti ini, Radar Bogor. Jadi ini banyak ininya jaringannya, ada tiap kota hampir ada Radar Bogor. Jadi teman-teman, itulah pertimbangan-pertimbangan dalam membuat nama domain. Semoga teman-teman mendapat pencerahan, dan saya sedikit berikan informasi. Ini menggunakan, di sininya bisa kelihatan domain authority-nya tuh menggunakan Ubersuggest. Jadi kalau teman-teman mau pakai Ubersuggest seperti ini ada keyword-keywordnya juga muncul. Jadi nanti tampilannya seperti ini di mesin pencariannya. Dan di sini juga ada volume pencarian, ada CPC-nya juga muncul. Ini caranya teman-teman tinggal klik aja ke sini nih, maaf, sebelah pojok kanan atas, More Tools, Extension, klik yang ini, yang garis 3 main menu, Open Chrome Web Store. Nah, di sini banyak tool-tool yang bisa digunakan oleh teman-teman. Ketik saja Ubersuggest. Nah, yang ini teman-teman nanti tinggal dimasukkan aja. Ini ada 300.000 pengguna. Karena ini sudah diinstal, jadi ini keterangannya remove. Kalau belum diinstal, keterangannya di sininya add to Chrome. Oke teman-teman, silahkan yang mau menggunakan toolsnya bisa langsung ke web store Chrome. Jadi di sini bisa kelihatan persaingannya seperti misalnya jasa.wc ini. Kita coba dari halaman pertama. Nah, di sini muncul domain authority-nya, kekuatannya. Dia kekuatannya 70. Dia range angkanya itu, rentang angkanya itu dari 1 sampai 100. Jadi kalau udah 70 ini udah tinggi. Ini mungkin karena OLX ini website lama dan perusahaan gede, jadi lumayan kuat. Di sini ada Tokopedia 82, ada juga 31 tempat wisata Bandung. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau udah bikin, kok saya udah bikin namanya jasa.wcjakarta.com tapi nggak muncul di pencarian Google. Ya karena kalau website yang baru dibuat itu belum ada backlinknya, biasanya nilainya masih 1 di sininya nih. Jadi ketika website-website besar itu yang udah lama memposting .wc Jakarta, dia pasti akan direferensikan oleh Google. Itu yang pertama, itu yang lama-lama dulu websitenya, yang udah punya domain authority tinggi, yang update terus websitenya. Ini juga kan berurutan tuh, ada 70, 70, ini 82, ini 31, ini 7,
karena mungkin namanya sedot WC-nya ini, ada sedot WC-nya. Jadi biarpun nilainya masih 7, bisa keangkat di halaman 1. Sini juga kelihatan referensi linknya ada berapa, total backlink-nya ada berapa, spam score-nya ada berapa. Di sini kelihatan. Ini sedotwc.co.id, domain authority-nya 4. Sini sedot WC Jakarta. Nah, itulah teman-teman sedikit pengetahuannya tentang bagaimana cara menentukan sebuah nama domain dan persaingannya ketika dicari di Google. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.